podcast with Miss Titin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli belewah, tidak lupa membeli buah kiwi. Duhai murid-muridku yang solih dan solihah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga solih dan solihah di rumah beserta ayah dan bunda senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, solih dan solihah, berjumpa kembali dalam video pembelajaran bersama Miss Titin. Baik solih dan solihah, sebelum kita menyimak video pembelajaran hari ini, alangkah lebih baik kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Nah, doa sebelum belajar kali ini akan dipimpin oleh kakak Algitar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, solih dan solihah, kira-kira hari ini kita mau belajar apa ya? Ada yang tahu? Di sini ada banyak sekali hewan. Ada monyet, jerapah, gajah, singa, flamingo, kura-kura, ada juga bunga, ada juga manusia, kupu-kupu, dan burung. Nah, ayo siapa yang bisa tebak hari ini kita mau belajar apa ya? Iya, hebat sekali. Hari ini kita akan bersama-sama mencari tahu tentang makhluk hidup. Nah, solih dan solihah, sebelumnya Miss Titin mau tanya dulu nih, apa sih makhluk hidup itu? Iya, makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan hidupnya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Kemudian makhluk hidup ini ada beberapa jenis solih-solihah. Ada manusia, kemudian ada hewan, kemudian ada tumbuhan. Nah, solih dan solihah tahu bahwa manusia merupakan makhluk hidup yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur ya, karena kita sudah diciptakan sebagai manusia, sebagai makhluk hidup yang paling sempurna. Baik solih dan solihah, apakah solih dan solihah tahu kenapa ya batu, angin, air, tanah tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Ada yang tahu? Iya, nah ternyata semua itu merupakan benda mati solih dan solihah, karena benda-benda tersebut tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Baik, nah sekarang kita akan mencari tahu sama-sama nih, apa saja sih ciri-ciri makhluk hidup itu? Apakah solih dan solihah ada yang masih ingat apa ya ciri-ciri makhluk hidup? Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, ciri makhluk hidup adalah bergerak. Kemudian ciri makhluk hidup yang kedua adalah bernafas. Yang ketiga adalah tumbuh. Yang keempat, berkembang biak. Yang kelima adalah membutuhkan makan dan minum tentunya. Kemudian yang keenam
peka terhadap rangsangan atau disebut dengan iritabilitas. Yang ketujuh, mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah, sholih dan sholihah, sekarang sholih dan sholihah sudah mengetahui ya tentang ciri-ciri makhluk hidup itu ada apa saja. Tadi ada 7 ciri-ciri makhluk hidup. Baik sholih dan sholihah, sebagai makhluk hidup yang diciptakan paling sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus saling menyayangi sesama makhluk hidup, menyayangi kepada manusia, kepada hewan, dan juga kepada tumbuhan. Nah, sebagaimana yang sudah dituliskan dalam sebuah hadis, orang-orang penyayang pasti disayangi Allah. Maka sayangilah setiap penduduk bumi, niscaya engkau akan disayangi oleh penghuni langit, yakni para malaikat. Hadis riwayat Abu Daud. Di sini siapa yang mau disayangi oleh malaikat? Masya Allah, tentunya semuanya mau ya disayangi oleh malaikat. Jadi kita harus saling menyayangi terhadap makhluk ciptaan Allah. Baik sholih dan sholihah, tadi ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bergerak. Bagaimana sih cara makhluk hidup bergerak? Ya, cara makhluk hidup bergerak ini bermacam-macam ya sholih dan sholihah. Nah, contohnya manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan kedua kakinya. Lalu, cicak bergerak dengan cara merayap di dinding menggunakan kaki. Lalu, ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan siripnya. Kemudian, burung bergerak dengan cara terbang di udara menggunakan sayapnya. Nah, ciri yang kedua yaitu bernapas. Bagaimana ya makhluk hidup bernapas? Baik sholih dan sholihah, ciri yang kedua yaitu bernapas. Nah, manusia dan hewan bernapas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Sedangkan pada tumbuhan pernapasannya berbeda sholih dan sholihah. Kalau tumbuhan di siang hari menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Sedangkan di malam hari tumbuhan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Oleh karena itu, jika di malam hari sholih dan sholihah tidak disarankan untuk duduk atau berada di dekat pepohonan karena pepohonan tersebut akan mengeluarkan karbon dioksida yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Nah, kemudian alat pernapasan pada makhluk hidup yang lainnya. Nah, ini ada beberapa contoh makhluk hidup. Ya, manusia bernapas menggunakan paru-paru. Kemudian ikan bernapas menggunakan insang. Lalu tumbuhan bernapas menggunakan stomata atau disebut juga dengan mulut daun. Jadi alat pernapasan pada makhluk hidup itu berbeda-beda ya sholih dan sholihah. Nah, selanjutnya yaitu tumbuh. Nah, ciri makhluk hidup yang lainnya yang ketiga adalah tumbuh. Nah, di sini adalah contoh makhluk hidup yang pertumbuhan. Pertumbuhan ini artinya bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Pertumbuhan manusia ini dipengaruhi oleh makanan dan minuman juga kebiasaan berolahraga. Nah, oleh karena itu, menjaga pola makan dan berolahraga secara teratur merupakan cara yang baik untuk menjaga kesehatan. Nah, di sini ada contoh pertumbuhan makhluk hidup sholih dan sholihah. Masih ingat ya, dari bayi menjadi balita hingga dewasa. Di sini kita nantinya akan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan itu bertambah tinggi dan berat badannya. Jadi berat badan dari mulai bayi, berat badan dan tinggi badan dari mulai bayi sampai dewasa pasti akan selalu bertambah.
Nah, baik solih dan solihah. Ciri yang selanjutnya yaitu berkembang biak. Nah, berkembang biak ini adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunannya. Tujuannya adalah agar melestarikan jenisnya supaya tidak punah. Nah, selanjutnya makhluk hidup memerlukan makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman yang bergizi, bersih dan sehat, sehingga tubuh memperoleh energi agar bisa melakukan aktivitas. Nah, solih dan soleha, ada yang perlu solih soleha ketahui nih, bahwa kita harus selalu melakukan kebiasaan baik untuk menutup makanan. Karena jika kita memakan makanan yang tidak bersih, maka akan mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan kita loh. Iya, betul sekali solih dan soleha. Lalu selanjutnya adalah peka terhadap rangsangan atau disebut dengan iritabilitas. Contohnya apa ya? Baik, di sini kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda solih dan soleha. Yang pertama, solih dan soleha, apakah pernah melihat sinar matahari? Kemudian tiba-tiba mata solih dan soleha menutup atau merasa silau. Ya, ini adalah contoh reaksi tubuh kita ketika menerima rangsangan berupa sinar matahari yang terlalu terang atau menyilaukan. Maka mata kita atau pupil mata kita akan mengecil secara spontan. Lalu contoh yang lainnya adalah daun putri malu akan segera menutup daunnya saat mendapatkan rangsangan berupa sentuhan. Siapa di sini yang pernah melihat daun putri malu? Coba deh solih dan soleha sentuh daunnya, maka daunnya akan menutup dengan tiba-tiba setelah disentuh. Kemudian contoh lainnya adalah landak dan lipan akan menggulung saat disentuh. Baik, contoh lainnya, apakah solih dan soleha bisa menyebutkan? Iya, hebat sekali. Kemudian ciri makhluk hidup yang berikutnya adalah mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Contohnya adalah bunglon mampu merubah warna tubuhnya sesuai dengan tempat yang dihinggapinya. Ini contohnya ya, solih dan soleha. Ketika bunglon hinggap di daun yang berwarna hijau, maka tubuhnya akan berubah menjadi warna hijau. Ketika bunglon hinggap di daun yang berwarna coklat, maka tubuhnya juga akan berubah menjadi coklat. Dan ketika bunglon hinggap di daun yang berwarna-warni, maka tubuhnya juga akan berubah menjadi warna-warni. Nah, tujuan bunglon merubah tubuhnya sesuai dengan tempat yang dihinggapinya adalah agar ia mampu bertahan hidup. Nah, baik solih dan soleha, alhamdulillah tadi kita sudah menyimak tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang saatnya kita berlatih. Silahkan solih dan soleha baca teks lagu seperti pada gambar di atas di halaman 4. Lalu selesaikan pertanyaannya pada halaman 5. Cukup selesaikan nomor 1 sampai nomor 4 saja ya. Silahkan solih dan soleha selesaikan tugasnya dengan baik dan tepat waktu. Lalu dokumentasikan dalam bentuk foto. Kemudian kirimkan tugasnya ke Google Classroom masing-masing. Alhamdulillah, solih dan soleha, kita tutup dengan membaca doa setelah belajar. Doa setelah belajar kali ini akan dipimpin oleh Kakak Al-Maghfirah Kaila. Doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin.
Terima kasih Soli dan Soliha sudah menyimak videonya dengan sangat hebat. Miss Titin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.